meredakan badai. Sama bilang sama saya, Yesus meredakan badai. Amin. Kita buka ayat. Meredakan badai. Sama bilang sama saya, Yesus meredakan badai. Amin. Kita buka ayatnya di Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Oke saudara, ini udah 2 menit saudara sama kuning saudara ya. Kita baca sama-sama saudara 4 ayat ini. 3, 2, ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sepanjang-panjang turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka menjadi taat kepadanya? Sama bilang amin saudara. Amin. Ini adalah cerita di mana saat Yesus dan murid-muridnya setelah melayani, Yesus telah mengadakan mujizat kuasa yang luar biasa. Lalu Tuhan bilang begini sama murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu akhirnya turun murid-muridnya, dan Tuhan Yesus menyeberangi, yaitu danau terbesar di Israel yang dikenal sebagai Danau Galilea, atau kita kenal sebagai Tiberias, saudara. Bahwa menariknya, Danau Galilea adalah tempat yang terletak di bawah permukaan laut dan dihimpit sama perbukitan. Jadi Danau Tiberias atau Danau Galilea adalah tempat yang rawan terkena badai. Jadi tempat itu adalah tempat yang rawan terkena badai. Saya ingat sekali saudara, saya pernah di tahun 2019 kalau saya nggak salah, saya pernah ke Danau Galilea, ke Tiberias. Setiap kita ibadah di sana saudara, kita selalu nyanyi di perahu saudara. Karena itu adalah Tiberias cabang Israel saudara. Jadi kita beribadah, kita nyanyi pakai gitar, pakai mic saudara. Dan pada hari itu cuaca lagi nggak baik, cuaca lagi buruk. Karena itu udah mau masuk periode winter, mau masuk periode akhir tahun saudara. Dan itu badainya sungguh luar biasa. Saya nyanyi pakai gitar saudara. Saya hempas ke kanan, saya hempas ke kiri saudara. Itu cuma pegangan perahu semua saudara. Dalam Yesus gitu. Tetap saudara. Dan itu benar-benar badainya saya sempat rasakan, meskipun itu belum badai saudara ya. Cuma cuacanya buruk. Dan akhirnya kami baru beribadah 15 menit, akhirnya kami nggak boleh lanjut lagi beribadah. Karena kenapa? Karena anginnya semakin hari semakin buruk. Pada masa itu aja saudara, itu belum badai saudara. Tapi sudah ketar-ketir juga saudara. Meskipun saya nyanyi pakai gitar, saudara, saya takut juga. Karena itu anginnya benar-benar tinggi sekali, benar-benar terombang-ambing sekali saudara. Akhirnya kita 15 menit bertahan, kita langsung, kita nggak boleh lagi ibadah. Kita harus langsung minggir ke danau ke Tiberias saudara. Dan akhirnya saat Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang melewati Danau Galilea, terjadilah sebuah badai yang besar. Pertanyaannya begini saudara, Yesus murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya saat murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus, kenapa masih ada badai? Padahal murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus loh. Padahal murid-muridnya sedang satu perahu loh sama Tuhan Yesus. Kenapa masih ada badai yang luar biasa menyerang mereka? Namun hari ini saudara, saya mau sampaikan sama jemaat Tuhan, meskipun Tuhan ada di dalam diri saudara, bukan berarti hidup kita tanpa badai. Ada amin saudara? Namun apa yang kita pelajari pada hari ini, dan kenapa para murid-murid menghadapi badai, padahal ada Yesus di dalamnya. Dan kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami sebuah badai. Saudara siap? Diberkati? Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, maaf ya, saya harus sedikit lebih ngerek saudara hari ini. Karena waktu yang mepet sekali saudara. Kita lihat saudara ayatnya, kita lihat pertama, apa yang harus kita lakukan dalam kita sedang menghadapi badai. Yang pertama adalah, badai adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, badai adalah bagian dari kehidupan. Kita lihat ayatnya. Markus 4 ayat 35 sampai 37. Demi mempersingkat waktu,
saya izin bacakan buat jemaat Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saat murid-muridnya dan Tuhan Yesus bertolak ke seberang, datanglah badai yang besar. Ketaatan kepada Tuhan bukan berarti kita terbebas dari masalah. Bukan berarti kita ikut Tuhan, bukan berarti kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita berdoa, bukan berarti tanpa badai, Bapak Ibu. Badai kehidupan adalah bagian dari kehidupan ini. Bahkan saat kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, namun saudara dengar baik, badai bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita. Namun sesungguhnya seringkali badai adalah bagian dari proses iman kita untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan ada yang namanya badai, saudara. Karena dengar baik, tidak akan ada pelangi tanpa badai. Kalau kita mau lihat pelangi, kita harus menghadapi yang namanya badai. Namun dengar baik, saat kita ikut Tuhan Yesus, saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan gak pernah janjikan hidup kita akan baik-baik saja. Namun Tuhan akan janjikan hidup kita tetap penuh dengan kemenangan. Meskipun di tengah badai sekalipun, meskipun melewati badai sekalipun, namun dengar baik, bersama dengan Tuhan, kita akan melewatinya penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Amin. Yang kedua, kita masuk saudara yang kedua. Saudara, saya harus semangat. Yang kedua adalah Yesus hadir di tengah badai kehidupan kita. Sama-sama bilang, Yesus hadir. Yesus Amin. hadir. Kita lihat ayatnya, Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat yang ke-38. Saya bacakan sekali lagi bagi jemaat demi mempersingkat waktu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Saudara, saat Yesus sedang tidur, ini badai sedang berlangsung, saudara. Saat badai menyerang di ayat ke-36, saudara, di ayat ke-38 bicara Alkitab bilang begini, Yesus sedang tertidur. Apakah Yesus nggak tahu itu badai? Tahu. Yesus tahu itu badai. Tahu. Dan menariknya begini, saudara, sebagian besar dari murid-murid Yesus adalah seorang nelayan. Sebagian besar murid-murid Yesus. Seharusnya dia tahu bagaimana cara menghadapi badai, dan dia tahu bagaimana menyeramkan badai yang besar. Sebagian besar dari murid-muridnya adalah seorang nelayan, namun mereka takut binasa. Artinya apa, saudara? Badai yang terjadi bukan badai yang biasa-biasa saja. Badai yang terjadi adalah badai yang luar biasa. Karena mereka ahli di lautan, mereka ahli di danau. Mereka adalah sebagian besar adalah seorang nelayan. Makanya kalau mereka bilang kita akan binasa, berarti itu adalah sesuatu badai yang menyeramkan. Namun pertanyaannya, saat ada badai yang menyeramkan, kenapa Tuhan Yesus tertidur? Kenapa Tuhan Yesus tetap tenang aja tidur? Saya percaya, saudara, kenapa Tuhan Yesus tidur, Alkitab mencatat tidak ada yang namanya kebetulan. Saya percaya dia memang 100% Tuhan. Dia 100% manusia. Dengan baik dia tidur bukan tanpa alasan. Saya percaya mungkin saat mereka sedang bertolak ke seberang Danau Galilea, saudara, mereka telah capek pelayanan. Mereka telah capek menginjil. Mereka telah capek ketemu banyak orang. Sehingga apa, saudara? Sehingga murid-muridnya juga sedang capek. Dan akhirnya mereka lupa ada Tuhan Yesus di dalamnya. Mereka gak ajak ngobrol Tuhan Yesus. Mereka gak berbincang sama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus tertidur. Kita seringkali banyak melakukan kegiatan kerohanian kita. Kita seringkali melakukan kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu kita capek badannya, tapi seringkali kita melupakan kehadiran Tuhan. Sehingga kita nggak pernah libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga rasa-rasanya Tuhan sedang tertidur. Tuhan tertidur bukan karena nggak peduli. Tuhan tidur bukan karena kelelahan. Dia 100% manusia, betul. Namun dia 100% Tuhan. Dikala itu murid-muridnya sedang tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara dengar baik. Yang kedua adalah Yesus hadir dan menyertai dalam badai. Tuhan tahu badai itu tidak akan membinasakan mereka. Makanya Tuhan tetap tenang tidur. Namun yang menariknya begini, saudara, di ayat Markus 4 ayat 38, murid-muridnya bilang begini, Guru, engkau tidak pedulikah jika kami binasa? Tuhan sedang tertidur bukan berarti Tuhan tidak peduli sama murid-muridnya.
Tuhan sedang menunggu murid-muridnya percaya kepada Tuhan. Badai tidak akan membinasakan murid-muridnya karena Yesus ada di dalamnya. Namun kenapa Tuhan Yesus tertidur? Karena murid-muridnya tidak berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan terlihat tertidur. Namun saat yang menariknya, saat mereka ketakutan, mereka paniknya luar biasa, mereka takut untuk binasa, mereka langsung membangunkan Tuhan. Guru, apakah kau membiarkan kami binasa? Namun dengar baik saudara, saat kita sedang menghadapi badai hari-hari ini, apakah kita selalu sertakan Tuhan hari-hari? Apakah kita sudah libatkan Tuhan hari-hari? Jangan sampai Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita merasa dekat sama Tuhan, namun ternyata hubungan kita kosong sama Tuhan. Kita datang ke gereja, kita baca firman, namun sesungguhnya hubungan kita jauh sama Tuhan. Namun dengan baik saudara, Yesus hadir dan menyertai dalam badai saudara. Amin. Apapun badai yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, saudara datang sama Tuhan. Yes. Minta perlindungan dari Tuhan. Ingat dengan baik, Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Dia Allah yang Immanuel, Dia bukan Allah yang gagal. Beda sama Glenn Immanuel, saudara. Glenn Immanuel tidak menyertai saudara. Tetapi Allah yang Immanuel, Dia Allah yang menyertai saudara. Dengan baik, Allah yang menyertai apa artinya penyertaan? Saudara tidak dibiarkan berjalan sendirian. Karena saudara disertai. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang menyertai saudara. Betul. Dia tidak pernah membiarkan saudara berjalan seorang diri. Dia Allah yang begitu mengasihi saudara, makanya Ia berjalan bersama dengan saudara. Ia menyertai saudara, Ia menjaga saudara, Ia memberi kemenangan buat saudara kanan-kanan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Mantap. Baru pengakuan yang ketiga, saudara, luar biasa. Yang ketiga adalah kuasa Yesus mengalahkan badai. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Yesus mengalahkan badai. Amin. Kita lihat ayatnya, Markus 4 ayat 39. Saat murid-muridnya datang sama Tuhan Yesus, murid-muridnya bilang begini, apakah engkau akan membiarkan kami binasa? Lalu ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Firman Tuhan di 39 saat 38 murid-muridnya bilang, apakah engkau membiarkan kami binasa? Saat 39 ia segera terbangun. Tuhan gak tanya, ada apa ini? Kenapa ini? Jadi Tuhan tahu kondisi dan keadaannya. Makanya 39 saat Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus langsung berdiri. Diam, tenanglah. Seketika itu juga menjadi tenang sekali. Saudara, kuasa Yesus mengalahkan badai dalam hidup saudara dan saya. Saat terasa-rasanya Tuhan sedang terdiam dalam badai saudara, namun dengar baik, Dia tahu yang menjadi kebutuhan saudara. Seperti yang dialami sama murid-murid. Tuhan gak pas bangun tidur, Tuhan gak bertanya, apa yang kau inginkan daripadaku? Tuhan tahu keadaan, Tuhan tahu kondisinya. Namun saat murid-murid minta pertolongan sama Tuhan, murid-murid sedang ragu sama Tuhan. Namun saat Tuhan bangun, Tuhan menyatakan kuasanya dengan satu perintah, Yesus menghentikan badai. Saudara dengar baik, serahkan hidup saudara sama Tuhan Yesus. Percaya hidup saudara sama Tuhan Yesus. Saudara memiliki kuasa untuk mengubah situasi Anda dari badai menjadi kemenangan dalam hidup saudara. Dalam kuasa Tuhan ada mujizat. Selalu saya sampaikan saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan saudara? Panggil. Di tengah badaimu, berseru sama Dia. Di tengah kesusahanmu, menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Di tengah badai persoalanmu saudara, jangan memilih untuk menyerah. Betul, menyerah adalah pilihan yang paling gampang. Namun sesungguhnya saudara, Tuhan memberikan jalan yang baru. Tetaplah percaya. Jangan menyerah dalam tengah badaimu. Saudara dengar baik, Dia Allah yang memperhatikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Kuasanya dapat memulihkan badai dalam hidup. Saudara berpikir apa yang menjadi porak-poranda hidupmu hari-hari ini? Apa yang terkena badai dalam hidup? Mungkin keharmonisan rumah tanggamu, mungkin keluargamu, mungkin orang tuamu, mungkin anak-anak. Dengar baik, nggak akan kita pernah bisa melihat pelangi kalau kita nggak pernah melihat badai. Saudara dengar baik, saudara nggak akan pernah ngerti yang namanya kesembuhan kalau saudara nggak pernah melewati yang namanya kesakitan. Saudara nggak akan pernah mengalami yang namanya sukacita kalau saudara nggak ngerti yang namanya duka cita. Saudara nggak akan pernah ngerti yang namanya kelimpahan kalau saudara nggak pernah mengalami kekurangan. Badai yang terjadi dalam hidup saudara bukan untuk melemahkan saudara, namun badai yang terjadi dalam hidup saudara
untuk menyatakan kuasa, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Ada amin, saudara. Amin, ya. Kemarin saya habis datang ke rumah duka, saudara. Mertua dari pendeta Alexander Simanjuntak dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan secara mendadak, saudara. Tinggalnya di Manado. Natalan mau ke Jakarta. Baru datang ke Jakarta, secara mendadak dipanggil sama Tuhan. Kondisinya istri pendeta Alex lagi hamil 7 bulan, lagi hamil besar. Rencananya pengen Natalan di Jakarta karena anaknya lagi hamil besar. Kalau dilihat, ini badai kehidupan macam apa ini? Mendadak sekali. Tidak ada sakit, saudara. Tidak ada riwayat masuk rumah sakit. Mohon maaf, saudara, dipanggil Tuhan saat lagi tidur di kamar hotel. Baru tiba dari Manado. Kalau dilihat, ya ampun, sedih banget. Saya lagi pelayanan pagi-pagi di Bekasi, saudara. Terus saya ditelepon, dikabarin ada kedukaan. Saya langsung segera datang. Pas saya datang, saya kira mungkin orang tua sedang sakit ini. Orang tuanya nggak sakit sama sekali, mendadak, saudara. Namun percayalah, Tuhan nggak pernah merencanakan yang buruk buat hidup. Ada kebaikan Tuhan di dalam. Saudara, kita harus punya pandangan yang berbeda. Kalau kita lihat ada masalah, kita lihat ada tantangan, jangan fokus sama masalahnya. Fokus sama janji Tuhan di belakang. Amin. Meskipun kita nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan hari ini, kita nggak tahu apa maksud dari badai hari ini, kita nggak tahu kenapa kita harus melewati badai hari ini, kita nggak tahu ini badai yang seperti apa hari ini. Namun dengar baik, percaya saja. Bilang sama kanan kirinya, percaya saja sama Tuhan. Percaya saja sama Tuhan. Saya selalu sampaikan sama jemaat Tuhan ini, kita nggak harus selalu tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Betul. Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang masa depan penuh dengan harapan. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Amin. Begitulah. Yang keempat, boleh saudara main keyboard. Saudara mohon maaf ya, saya ngerep terus saudara di sini. Kita lihat poin yang keempat. Yang keempat adalah jangan kehilangan iman. Bilang sama kanan kirinya, jangan kehilangan iman. Amin. Kita lihat poin yang bagus, saudara. Markus 4 ayat 40 dan 41. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Lalu ia berkata kepada mereka, kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada? Saudara dengar baik, jangan kehilangan imanmu di tengah badai ini. Jangan kehilangan iman. Badai boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, namun jangan kehilangan iman sama Tuhan. Di dalam badaimu, Tuhan menyertai. Di dalam badaimu, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Asal engkau jangan kehilangan iman hari-hari ini. Saya nggak tahu badai hidup apa yang sedang saudara hadapi. Nantikan mujizat Tuhan. Nantikan mujizat. Saya nggak tahu tantangan sedang apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Kita punya sepatunya masing-masing. Kita punya tantangannya masing-masing. Setiap kita hidup hari ini, kita punya badainya masing-masing. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, nggak ada yang lebih menderita, nggak ada yang lebih. Semuanya sama. Semuanya sama. Kita punya tantangannya masing-masing. Tapi apa yang mau saya sampaikan sama saudara hari ini, Tuhan bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal ini yang mau Tuhan sampaikan sama saudara. Di tengah badaimu tetaplah percaya sama Tuhan. Justru di dalam badaimu, saat engkau sedang mengalami badai yang sungguh luar biasa rasa-rasanya, di saat itulah Tuhan akan segera memberi mujizatnya buat saudara. Di saat saudara sedang, oh Tuhan udah gak sanggup lagi Tuhan. Sejujurnya, sesungguhnya saudara, saat saudara udah angkat tangan menyerahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan tolong saudara. Kita kalau nonton sebuah cerita, sebuah film aja, kalau klimaksnya udah paling, kita tahu nih, oh ini udah paling film ini. Berarti udah mau happy ending akhirnya. Sama dengan hidup ini. Tuhan udah gak mampu lagi Tuhan. Ini gak bisa, ini kelewatan, ini kelebihan kemampuan mereka baik. Tuhan gak pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan. Enggak pernah melebihi, enggak pernah di bawah, namun maksimal kekuatan. Maksimal. Saudara punya kemampuan 100, Tuhan gak kasih tantangan 120. Tuhan gak kasih 99, Tuhan kasih 100.
Gak pernah melebihi kemampuan. Saya berdoa di tengah badai itu saudara-saudara tidak kehilangan Tuhan dalam hidup. Saya berdoa dalam setiap musim keadaan dalam hidupmu, engkau tidak kehilangan imanmu. Sesungguhnya dalam badaimu, teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah berharap, sampai apa yang kau doakan dengan mulutmu akan kau lihat kemuliaan Allah dengan mata. Amin saudara. Jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Selama engkau jaga hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau gak main-main sama Tuhan, Tuhan juga gak akan main-main sama kamu. Saya ingat betul saudara, waktu saya kecil, saya masih choir saudara. Saya lagi choir di pinggir pojok paling atas di Balai Sardi. Tiba-tiba mendiang Papa Lezi datang, lewat habis antar tol jemaat. Dia naik ke tangga. Semua choir angkat tangan, minta didoain. Bapak biasa yang kasih dia berapa? Dia menjadi generasi juara, di generasi manajer. Bapak selalu dimarahin begitu. Saya ingat betul saudara, saya paling pojok, paling kanan, paling atas. Saya masih kecil pada masa itu. Tiba-tiba Bapak lagi jalan, saudara, Bapak berhenti di depan saya. Bapak tepuk pundak saya. Dia jadi pendeta suatu hari nanti ya. Dia jaga hidupnya. Saya ingat sekali, saya masih merinding kalau saya ngomong sekarang. Orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang lihat, tapi saya pernah mengalami. Dia jaga imannya ya. Ternyata perkataan Papa Lezi kala itu menjadi nyata hari ini. Meskipun yang saya lewati badainya luar biasa. Untuk jadi seorang pendeta nggak gampang badainya, Pak. Untuk jadi seorang pelayan Tuhan nggak gampang badainya. Saya tahu jemaat juga nggak gampang badainya, apalagi pendetanya. Jemaat aja ada kesulitan menghadapi badainya, apalagi pendetanya. Saya kalau ditanya saudara yang udah berdarah-darah, saudara-saudara. Tapi teruslah melangkah, teruslah berjalan di dalam kebenaran. Meskipun badai tidak akan menghentikan saudara. Meskipun musim yang sulit dalam hidup saudara tidak akan menghentikan saudara. Namun sesungguhnya di tengah badai engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Kau mengalami kuasa Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Kita bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.